Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari ini Kamis tanggal 26 November 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Sesungguhnya manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa, dan sesungguhnya manusia akan dimatikan oleh Allah pun juga dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Akan tetapi manusia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitabnya, melalui ayat-ayatnya, melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap zaman, di mana setiap masa ada petunjuknya. Mulai dari manusia pertama Adam, sebagaimana penciptaan Allah terhadap makhluknya, yakni makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Adam adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam diciptakan bukan di dunia, bukan di bumi, akan tetapi diciptakan di surga. Dan sesungguhnya Adam adalah manusia sebagai penghuni surga, bersama-sama dengan malaikat, bersama-sama dengan setan, bersama-sama dengan iblis, jin, dan lainnya. Akan tetapi Adam telah melakukan sesuatu pelanggaran terhadap perintah Allah. Artinya apa yang diperintahkan Allah dilanggar, apa yang diperintahkan oleh Allah tidak dipatuhi. Adam telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap telah menistakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga Allah menghukum Adam diturunkan ke bumi. Sesungguhnya manusia sangat-sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia ditempatkan di tempat yang sangat-sangat menyenangkan, yakni surga, yakni Firdaus, yakni Eden, yakni Naim, surganya Allah, di mana manusia telah diberikan satu anugerah yang sangat luar biasa. Akan tetapi manusia itu sendiri telah melakukan hal-hal yang lalai. Manusia telah melakukan hal-hal di luar daripada ketentuan Allah itu sendiri, sehingga Allah murka, sehingga Allah marah, dan Allah menurunkan Adam ke bumi. Dan dengan cara seperti itulah Adam beserta keturunannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya kembali kepada sebagaimana awal penciptaannya di surga. Memang Adam diciptakan melalui suatu proses yang tentu saja di luar daripada nalar akal pikiran manusia, seperti halnya manusia dengan bertumbuh, manusia dengan berkembang melalui sperma, melalui rahim. Akan tetapi Adam tidak demikian. Adam diciptakan melalui sentuhan tangan Tuhan dengan meniupkan rohnya kepada Adam. Adam diciptakan dari tanah liat, dari tanah yang berasal dari, konon katanya itu dari bumi ya. Jadi penciptaan Adam setelah adanya bumi. Jadi artinya bumi lebih dulu ada, kemudian Adam diciptakan dari tanah liat. Tanah liat itu ada di bumi ya. Dan itu diciptakan di surga, bukan di bumi ya. Artinya Adam dulunya adalah sebagai manusia penghuni surga,
bukan sebagai penghuni bumi sebagaimana manusia sekarang ini, sebagaimana keturunan Adam. Dan bagaimanapun manusia akan ditempatkan di surga. Konon katanya ada beberapa ustadz, ada beberapa pemimpin agama mengatakan bahwa sesungguhnya manusia adalah di surga itu melalui proses yang sangat panjang, melalui ujian-ujian. Misalnya manusia telah tiada, manusia sudah mencapai kepada alam fana, kepada alam nirwana, di mana manusia belum diberikan suatu judgment, belum diberikan suatu keputusan bahwa manusia ditempatkan di surga. Artinya manusia masih dikumpulkan di salah satu tempat di mana melalui ujian, melalui seperti jembatan Shiratal Mustaqim, di mana kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik di dunia, konon katanya itu jembatan seperti bagaikan rambut dibagi 7, jadi agak terlihat, dan berkali-kali kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu, jatuh pula berkali-kali pula kita dihidupkan kembali oleh Allah dan kembali lagi jatuh lagi dan jatuh lagi, sehingga manusia diberikan satu ujian yang segitu hebatnya, segitu beratnya. Akan tetapi bagi manusia yang berbuat baik, yang berbuat kebaikan di dunia ini, konon katanya bahwa manusia melalui jembatan Shiratal Mustaqim ibarat kita melalui jalan tol begitu ya, melalui jalan yang lebar, yang dimana di samping kirinya ada pohon-pohon, ada rindang begitu ya, ada udara sejuk. Seperti itulah ibaratnya. Itu konon katanya menurut para ulama terdahulu ya. Sewaktu saya masih anak-anak, sering sekali saya dicekokin hal-hal seperti itu ya. Jadi saya dalam pemikiran saya masih terkontaminasi dengan hal-hal yang telah didoktrinkan kepada saya semasa anak-anak ya, semasa masih kecil, masih belum dewasa. Dan saat ini saya berusia 54 tahun, sehingga saya sudah bukan lagi anak-anak kecil, akan tetapi sebagai orang yang dewasa, dan tentu saja punya pemikiran yang lebih luas lagi dan lebih bersifat rasional, dan tentu saja hal itu kita dapat menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan secara terbuka, hati terbuka, sehingga kita dapat menerimanya dengan baik, menerimanya dengan benar dan tanpa ragu lagi, karena Tuhan telah menciptakan manusia sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu menurut menurut Al-Qur'an ya. Jadi itu kata-kata Allah ya. Saya hanya mengutip daripada Al-Qur'an itu sendiri, bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Artinya seperti itu ya. Jadi kita kalau tidak diciptakan oleh Allah, jin tidak diciptakan oleh Allah, tentu saja kita tidak ada. Jin juga tidak ada, dan tentu saja tidak ada peribadatan. Dan dengan diciptakannya jin dan manusia, sehingga adanya peribadatan, sehingga adanya penyembahan kepada Allah, sehingga adanya antara sang Khalik dan makhluknya. Sang Khalik adalah Allah dan makhluknya adalah kita sebagai manusia. Tentu saja dengan ujian-ujian semacam itu kita tentu harus dapat melewatinya dengan baik, dan tentu saja kita harus berbuat sesuatu yang benar, tidak semena-mena, mentang-mentang kita punya kekuasaan, mentang-mentang kita punya sebagai pemimpin, kemudian kita berbuat sesuatu yang semena-mena, berbuat sesuatu di luar daripada aturan-aturan yang ada. Dan itulah merupakan salah satu jalan yang kurang mulus untuk menuju kepada suatu surganya Allah. Memang hidup kita bagaikan
atau ibarat makan dan minum saja, bagaikan mampir saja di dunia ini. Akan tetapi kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Apakah kita masuk surga, apakah kita masuk neraka, tergantung daripada kita. Surga dan neraka bukanlah permintaan, karena surga dan neraka adalah suatu kepastian. Di mana kita berbuat sesuatu yang baik di dunia, maka kita pasti akan masuk surga. Dan di mana kita melakukan sesuatu yang tidak baik di dunia, maka kita sudah ada kepastian untuk masuk neraka. Dan salah satu hal yang paling sangat-sangat dilarang oleh Allah adalah mensekutukannya. Artinya ada Tuhan lain untuk dijadikan sebagai panutan. Sedangkan di dalam perintah Allah tidak ada Tuhan lain selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti itu artinya bahwa kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah dan tidak ada Rasul lain yang bisa memberikan suatu manfaat, memberikan suatu jalan untuk menuju surga Allah. Itulah salah satunya. Muhammad adalah salah satu daripada Rasul Allah yang memberikan jalan kepada kita untuk mencapai surga Allah. Kita berada pada posisi atau berada pada setelah Muhammad. Adapun sebelum Muhammad, dari Adam hingga Nabi Isa, tentu saja ada cara-cara lain untuk melakukan ibadah, peribadatan. Dan manusia-manusia pada zaman itu tentu saja seperti sekarang ini juga, yang taat kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, dan menjadikan Nabi Isa sebagai penyampai wahyu Allah, tentu akan diberikan surga kepada orang-orang sebelumnya. Dan tentu saja orang-orang yang menganggap bahwa ada Tuhan lain selain Allah, ada penolong lain selain Allah, maka orang-orang itu akan masuk neraka. Jadi neraka atau surga atau neraka bukanlah permintaan. Surga dan neraka adalah suatu kepastian di mana kita melakukan surga atau neraka di dunia ini. Apabila kita menolong orang, apabila kita berbaik kepada orang, dan apabila kita tidak mensekutukan Allah terhadap yang lainnya, maka insya Allah bahwa kita akan masuk surga nanti. Jadi tidak perlu banyak begini begitu, tapi intinya tidak sampai. Akan tetapi kita pastikan bahwa kebenaran dari Allah, bahwa wahyu Allah itu sampai kepada kita, dan kita menjalankannya, kita menjalankan apa yang diperintahkannya, dan kita menjauhi larangannya, kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat melampaui batas, jangan berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain.